Tapi saya mengerti juga bahwa memang ini adalah sesuatu yang memberikan satu kenyataan psikologis akibat daripada kekejaman yang pernah terjadi dari tahun 48 dan kemudian melompat ke tahun 65. Itu yang menjadi ada terus terang aja ada semacam trauma. Dan korbannya setidaknya ada 3. 1, masa PKI sendiri, dan itu pun terbagi 2. Masa PKI poros Beijing dan masa PKI poros Moskow, dan diantara mereka juga ada permusuhan dan bisa saling membunuh. Kedua adalah masa yang memang anti komunis. Ketiga adalah masa non partisan yang tidak terlibat apa-apa. Terima kasih Pak Moderator, Pak Gatot, para hadirin yang saya hormati, para panelis. Sebenarnya kalau jujur ngeri juga mendengar apa yang dikatakan Pak Gatot. Kalau itu terwujud, Republik ini kan hilang. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Nah, kalau dari latar belakang, bahwa kalau saya ditanya begini, apakah PKI itu akan hilang atau komunisme akan hilang? Sepanjang pengetahuan historis saya, tidak ada ideologi yang mati. Persoalannya hanya ada kesempatan yang terbuka buat kembali atau tidak. Selalu saya kalau ada yang nanya itu, artinya apa? Dalam konteks sekarang hilang. Tapi apakah masyarakat membuat ruang buat dia untuk bangkit kembali? Kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau masyarakatnya membuka ruang itu. Kalau enggak, ya enggak. Kalau enggak. Nah, itu kan hal yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah bagaimana seharusnya kita menjadi sebuah bangsa yang memahami apa maksud kita merdeka. Kan persoalannya itu. Kita mau hidup bersama di dalam sebuah negara merdeka dengan tatanan-tatanan yang sudah jelas. Oleh karena itu kita punya aturan-aturan. Nah, ini yang menurut saya sepanjang 77 tahun kita membuat aturan, tapi pada saat yang bersamaan bahkan kita injak-injak aturan itu. Ini yang harus dilihat gitu. Ya, kalau dari segi komunisme atau PKI di Indonesia melakukan pemberontakannya, ya memang itu fakta. Tahun 48 dan kemudian 65 dan pembunuhan segala macam, itu fakta ada. Faktanya ada. Tulisan saya terakhir, saya diminta oleh penerbit Katolik di Jogja, penerbit menulis tentang peristiwa pemberontakan Madiun, dan saya bisa menunjukkan fakta-fakta historisnya seperti itu. Dan tapi kan sekarang banyak orang mengatakan bahwa ngapain bicara sih tentang komunis, lalu komunis sekarang udah mati kok. Ada kan yang berpendapat seperti itu. Tapi saya selalu berpendapat bahwa tidak ada ideologi yang mati. Yang persoalannya adalah apakah ada ruang bagi dia dibuka oleh masyarakat untuk memasuki ruang itu kembali. Itu persoalan yang seharusnya menjadi pemikiran kita semua. Dan dalam kerangka itu sebenarnya, ya, bagaimana kita
menjalankan republik ini dengan sebuah landasan yang sudah disepakati bersama yang bernama Pancasila. Titiknya kan di situ. Nah, tetapi persoalan besarnya adalah bagaimana para politikus menerjemahkan dan memprogramkan sebuah masyarakat yang Pancasila itu bentuknya apa sih? Wujudnya apa sih? Apakah ada pernah partai politik yang pernah memprogramkan bahwa dia mau menciptakan satu masyarakat Pancasila dalam bentuk seperti ini? Apa ada? Sepanjang yang saya ingat tidak ada kan. Makanya kita lihat aja nanti dalam pemilu, apakah ada partai yang akan berbicara bahwa masyarakat yang akan saya bangun adalah sebuah masyarakat Pancasila dengan model seperti ini, dengan program-program seperti ini. Saya sebenarnya sejak lama udah barangkali pernah kita bicara sama-sama tentang hal itu. Tapi kan tidak pernah ada yang tidak ada yang pernah menyahuti. Ada saksinya. Kami berkali-kali, barangkali 2-3 kali kami dulu bicara tentang hal itu. Tapi nggak ada menyahuti. Nah, saya melihat terus terang aja, kalau kita hanya pandai bertengkar, nah kapan selesainya? Kapan selesainya? Itu, dan kita tidak akan mungkin dapat menciptakan suatu kenyataan yang lebih baik kalau kita hanya pandai bertengkar. Fakta sejarahnya seperti itu. Tidak ada negara yang maju di dunia ini ketika para pemimpinnya bertengkar. Itu yang kita juga pahami. Kita harus perlu lihat secara faktual. Hanya negara yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalannya secara jernih dan berdasarkan aturan yang mereka sepakati bisa berkembang dengan baik dan maju. Itu fakta sejarah juga. Nah, oleh karena itu apa yang kita bicarakan sekarang ini dengan berbagai aturan, sebenarnya saya melihat langkah yang diambil oleh Pak Jokowi dengan jalan ini, sebenarnya ini adalah sebuah langkah yang coba dilihat, coba dimajukan dan diputuskan sedemikian rupa sebagai suatu jalan yang kemungkinan akan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk itu. Nah, cuma masalahnya adalah berbagai hal yang dikatakan di sini memang masih mengandung hal yang bersifat sensitif. Itu harus diakui. Terutama yang berkaitan dengan peristiwa 65 itu yang paling sensitif di antara 12. Terus terang aja, kalau kita mau, itu yang, dan sepanjang yang Pak Gatot tadi ngomongkan, yang dibicarakan hanya berkaitan dengan itu. 11 lainnya boleh dikatakan tidak disinggung. Kan itu. Nah, tapi saya mengerti juga bahwa memang ini adalah sesuatu yang memberikan satu kenyataan psikologis akibat daripada kekejaman yang pernah terjadi dari tahun 48 dan kemudian melompat ke tahun 65. Itu yang menjadi ada terus terang aja ada semacam trauma yang dilahirkan oleh ini, dan sensitivitasnya sangat tinggi karena ya bayangkan ada 7 orang jenderal, Nasution hampir mati, anaknya mati dan sebagainya. Kalau orang biasa melihatnya itu mungkin sesuatu yang tidak terlalu bermakna. Tapi bagi seorang seperti saya yang kenal Pak Nas, seperti Pak Gatot yang ada semacam kepedihan memang
Dan saya kira bukan hanya saya dan tapi semua orang yang pernah melihat kenyataan itu memang melahirkan kepedihan tertentu, dan itu yang menyebabkan sensitivitas yang dikemukakan oleh Pak Gatot tadi. Ya, seperti itu. Tetapi saya melihat bahwa apa yang dikemukakan Pak Gatot mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi, Republik ini bisa hilang. Itu dulu catatan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Profesor Tegang. Sekarang kita ke Pak Romali dulu ya. Pak Romali, silakan. Ini testimoni juga karena saya kira beliau bagian dari menyaksikan sejarah itu ya. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Anhar. Dan kemudian saya mau meminjam dari dunia hukum bahwa Kepres Impres yang ditelurkan oleh pemerintah saat ini sebenarnya menurut hukum etika dan etika keilahian sebanyak batal demi hukum dan etika. Kenapa? Etika keilahian menyebutkan bahwa dari kebenaran lahir keadilan. Sedangkan Kepres, Impres yang ini semua tidak sepenuhnya berdasar kepada kebenaran. Untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang saya kumpul-kumpul kembali dari berbagai tulisan saya yang sudah bertahun-tahun juga ya toh, melalui media sosial politika dan sebagainya, dan bahkan sampai buku. Pertama, saya ingin menambah untuk Pak Gatot. Tadi terkesan seolah-olah menurut Pak Gatot yang menjadi bandit dalam kekerasan kemanusiaan yang dianggap pelanggaran HAM berat itu semata-mata adalah tentara. Sebenarnya enggak demikian. Menurut data yang ada, saya bacakan saja di sini. Kekerasan kemanusiaan 65 dan 67 hingga 67 sangat bervariasi. Dalam pola mendahului atau didahului, yaitu dari kelompok komunis maupun anti komunis, lalu di tengah ada kelompok masyarakat biasa non partisan yang menjadi korban salah tunjuk dan fitnah. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, kekerasan itu dimulai oleh kelompok pendukung partai komunis dengan cara yang keji, dan kemudian mendapat pembalasan yang juga keji dari kalangan non-komunis. Kelompok pelaku pembalasan utama di provinsi itu terutama adalah massa pengikut PNI. Ini bukan mengungkit, tapi berdasarkan catatan dan fakta yang ada. Kelompok pelaku pembalasan utama itu memang adalah massa PNI yang dibantu oleh unsur lain. PNI dan PKI ini latar belakangnya. Di masa Nasakom adalah dua rival dalam bidang pemerintahan maupun di dalam usaha waktu itu. Sasaran utama pembasmian yang dilakukan oleh PNI itu adalah mereka yang dituduh pengikut PKI. Akan tetapi beberapa bulan kemudian hingga tahun 1966 dan 1967 sejumlah aksi kekerasan oleh massa PNI juga merambat ke arah kepada kelompok non-komunis yang anti Soekarno. Partai Nasional Indonesia ya, PNI. Partai PNI. Ya, soalnya tadi agak jumbo antara TNI dengan PNI ya. Oke. Ya. Cikal bakal ya dari partai besar saat ini. Ya. Di Jawa Timur,
gerakan kekerasan dimulai dan dilancarkan terutama oleh massa golongan politik Islam, khususnya pengikut NU dengan Banser. Ini harus diakui. Jadi tidak heran, sebenarnya wajar aja kalau dulu Gus Dur cepat-cepat minta maaf. Tidak keliru juga, ya toh. Sasaran-sasarannya juga adalah pengikut PKI, dan ini kita bisa pahami sebagai balas dendam atas aksi-aksi sepihak yang dilakukan terus-menerus oleh organisasi-organisasi mantel PKI sebelum peristiwa 30 September 1965. Di Bali, aksi kekerasan terhadap mereka yang dianggap pengikut PKI dipelopori juga oleh massa PNI sebagai pelaku utama. Apa yang terjadi di Bali ini tak lain merupakan babak lanjutan rivalitas antara kedua kekuatan politik tersebut yang telah berlangsung sejak sebelum peristiwa 30 September 65. Di Sumatera Utara, kekerasan kemanusiaan terhadap pengikut PKI dilakukan oleh sejumlah organisasi pemuda, termasuk pemuda Pancasila. Ini juga fakta. Sedangkan di Sulawesi Selatan, korban mayoritas kekerasan justru pengikut PNI dan etnis China, melebihi apa yang derita pengikut PKI setempat. Kita sekarang berbicara mengenai tentara. Ya. Militer Indonesia kala itu, khususnya Angkatan Darat, tak berada di satu garis yang sama dalam bertindak. Angkatan Darat setidaknya terdiri dari kelompok anti PKI yang berada di kubu Jenderal Soeharto antara lain, dan pada pihak lain ada kelompok perwira berhaluan komunis. Di Jawa Tengah, sejumlah perwira PKI bahkan sempat mengambil alih komando divisi di Ponorogo sambil membentuk Dewan Revolusi Jawa Tengah. Dengan dukungan aparat militer teritorial setempat, massa PKI mendahului melakukan pembersihan berdarah di beberapa daerah Jawa Tengah. Dan ketika situasi berbalik dengan kedatangan satuan RPK, giliran pengikut PKI mendapat pembalasan yang tak kalah kejadian lebih luas dan massal. Namun perlu dicatat bahwa dalam setiap rangkaian peristiwa kekerasan tersebut selalu terdapat kelompok masyarakat tak berdosa yang ikut menjadi korban, entah karena salah tunjuk, entah karena memboncengnya faktor dendam politik, dendam pribadi. Satu aspek yang luput dari penyelidikan adalah bahwa sebagian aparat teritorial divisi di Ponorogo waktu itu tadinya dikenal sebagai pendukung PKI, ternyata pada fase berikutnya dengan orang-orang yang sama menjadi pembasmi PKI yang ganas. Korbannya tak selalu massa PKI, tetapi juga non-komunis dan non-partisan. Jadi korban berbeda-beda, tidak hanya satu kelompok. Keadaan yang kurang lebih sama terjadi di lingkungan divisi Brawijaya, Jawa Timur. Lebih dari separuh komandan batalion dan beberapa perwira Kodim sebagai aparat teritorial ada dalam pengaruh PKI. Panglima Brawijaya, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, memang dikenal sebagai perwira anti PKI. Namun beliau tak cukup berdaya membendung pengaruh PKI di kalangan personil di divisinya. Tak lain karena sebagai salah satu di antara the best sonen Van Soekarno, beliau agaknya sempat kikuk bersikap terhadap manuver PKI di tubuh divisi Brawijaya.
peta politik di Bali tahun 65 lebih unik. Sebelum peristiwa G30S 65, terdapat dua kekuatan politik yang sangat mencuat pengaruhnya di daerah tersebut. Pertama PNI, kedua PKI. Di Bali, kekuatan lain di luar keduanya nyaris tak ada artinya. Keduanya terlibat rivalitas yang ketat dan tajam di provinsi tersebut. Meskipun di tingkat nasional, khususnya di ibu kota negara, kedua partai tersebut dianggap duet andalan Soekarno dalam sistem Nasakom. Dari rangkaian peristiwa keseluruhan terlihat ada, ini langsung ke Soekarno aja. Dari rangkaian peristiwa keseluruhan terlihat adanya kesalahan penting yang dilakukan Presiden Soekarno, yaitu melakukan pembiaran terhadap berbagai aksi sepihak dengan kekerasan yang dilakukan PKI di masa Nasakom. Pak Anhar baru-baru ini mengkritik saya sedikit di buku saya mengenai kisah seorang jenderal idealis, Jenderal HR Darsono, bahwa dari mula sampai ke belakang penuh dengan menguliti Bung Karno. Tapi saya sampaikan bahwa itu memang berdasarkan fakta yang ada. Lahan berikutnya, Soekarno tak melakukan penindakan terhadap PKI ketika partai ini dibawa para pemimpinnya, Aidit dan Biro Khusus PKI melakukan pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan Angkatan Darat, sekaligus kudeta melalui pembentukan Dewan Revolusi. Ia tak membubarkan PKI sebagaimana ia pernah membubarkan PSI dan Masumi dengan tuduhan terlibat pemberontakan PRRI Permesta. Cendekiawan muda MTSN waktu itu dari ITB mengatakan setelah peristiwa bahwa Soekarno selalu menangguhkan political solution yang berkali-kali dijanjikannya sendiri. Ketika janji itu tak kunjung diwujudkan, maka terjadilah pembunuhan besar-besaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta tempat-tempat. Dari pekan ini terlihat bahwa pelaku kekerasan di sekitar peristiwa G30S bukan hanya tentara, tetapi juga masa-masa partai dan ormas tertentu. Kemudian korbannya pun bukan sekedar PKI, karena yang saya sebut sebagai malapetaka sosiologis, terjadi kekerasan balas berbalas, ya toh? Dan korbannya setidaknya ada 3. 1, masa PKI sendiri, dan itu pun terbagi 2, masa PKI poros Beijing dan masa PKI poros Moskow, dan diantara mereka juga ada permusuhan dan bisa saling membunuh. Kedua adalah masa yang memang anti komunis. Ketiga adalah masa non partisan yang tidak terlibat apa-apa, hanya karena tuduhan, fitnah, dan penggunaan kesempatan dendam pribadi untuk melakukan balas dendam. Jadi berdasarkan itu menurut saya kepres dan impres yang dikeluarkan Pak Jokowi ini sama sekali tidak relevan, tidak ada gunanya, karena tidak berdasarkan kebenaran. Kedua, udah terlambat, ya. Memang penyelesaian yudisial tidak bisa lagi dilakukan karena waktu yang berlalu, tapi penyelesaian non yudisial juga tidak mudah untuk begitu saja dilaksanakan. Salah satunya menurut saya yang harus dilakukan adalah penyelesaian secara sosiologis. Mungkin ahli sosiologi akan bisa membantu memberi keterangan ini. Demikian sekedar catatan dari saya. Terima kasih.